Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm very well, thank you. Okay, before we start our lesson, let's pray Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now I want check your attendance. First, Nur Ajijah, Present. Irma Rezekiana, Present. Andi Saipul Rifli. Present. Oke, jadi semuanya hadir ya. Oke, students, karena ini lagi pandemik ya, jadi penting banget kerjasama dari berbagai pihak untuk mengurangi atau menghentikan pandemik ini. Nah, salah satunya menggunakan media informasi. Nah, media informasi itu kan bisa notice kan atau media lainnya. Okay, student, before we start our lesson, please open your book, chapter 12. Don't forget it, please. Page 198. Please, you read. You can read learning objective. Sudah dibuka semuanya? Sudah dibaca? Sudah, Miss. Sudah dibuka. Oke, students. Jadi semester 2 ini kita akan membahas tentang notice. Ya, langsung aja ya kita ke pembahasan. Biasanya ada notice, caution, sama warning. Jadi mereka itu maknanya sama aja, cuma beda di level resikonya. Jadi yang pertama nih, notice. Biasanya notice ini merupakan pemberitahuan yang biasanya singkat. Berbeda dengan announcement. Kalau announcement itu kan biasanya isinya panjang tuh, bisa kita lihat lengkap tuh, lebih lengkap lah, lebih rinci gitu. Kalau caution, caution is brief information containing notice to avoid harm. Jadi biasanya caution ini informasi singkat ya yang berisi pemberitahuan agar terhindar dari hal yang merugikan. Biasanya sih resikonya tuh juga kecil. Misalnya caution ini hanya berupa saran yang jika tidak dilaksanakan biasanya ada sedikit resikonya. Paham? Nah, jadi yang selanjutnya ada warning. Nah, warning is information that contains a hard warning of something to do. Jadi biasanya warning ini peringatan keras yang harus kita laksanakan. Kalau warning ini biasanya resikonya agak besar atau fatal. Kenapa agak fatal? Karena apabila tidak dilaksanakan itu mungkin dapat membahayakan kita. Sampai sini paham kan pengertian dari caution, warning, perbedaannya warning dan notice? Paham kan? Paham. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya ya sama aja maknanya dari notice, caution sama warning itu. Bedanya di level resikonya aja, yang apabila tidak melaksanakan saran atau pemberitahuan dari notice atau caution atau warning itu ada resikonya lah gitu. Oke, jadi langsung lanjut ya materi berikutnya, yaitu next ada language focus atau bahasa yang kita pakai dalam notice, warning atau cautionnya. Nah, biasanya bahasa yang dipakai yang pertama ada comment. Comment ini use imperative sentence. Biasanya menggunakan kalimat imperatif. Fungsinya yaitu kalimat perintah agar si pembaca melakukan apa yang ada di tulisan tersebut. Nah, next selanjutnya yaitu language focus atau bahasa yang kita pakai dalam notice, warning, sama caution. Nah, yang pertama itu ada comment. Comment yaitu comment use comment or imperative sentences. Nah, jadi biasanya comment ini menggunakan kalimat imperatif. Biasanya berfungsi sebagai kalimat perintah agar si pembaca melakukan apa yang ada di tulisan tersebut. Nah, jadi dia langsung menggunakan kalimat perintah. Seperti yang kita ketahui, kalimat perintah dalam bahasa Inggris yaitu menggunakan verb one. Kalian lihat ya di sini, wash your hand. Jadi di sini ada kata wash. Wash itu bisa kita cek. Wash itu kan termasuk verb one. Jadi wash your hand, cucilah tanganmu. Ya, selanjutnya yaitu, nah contoh kedua yaitu ada ini,
wear mask. Bisa kalian ikutin Miss ya. Wear mask. Wear mask. Oke, jadi di sini ya, wear itu menggunakan verb one. Bisa kalian cek juga ya, ini merupakan bentuk kata kerja pertama. Oke, student, yang selanjutnya yaitu language fokusnya. Yang kedua adalah prohibition. Nah, prohibition sentence, ya. Jadi biasanya prohibition ini menggunakan kalimat larangan untuk mengingatkan orang lain agar tidak melakukan atau melarang. Nah, seperti yang kita ketahui, kalimat larangan dalam bahasa Inggris ada dua bentuk, yaitu do not diikuti dengan verb one. Seperti yang kita ketahui, kalimat larangan dalam bahasa Inggris yaitu menggunakan dua bentuk. Yang pertama, do not diikuti dengan verb one. Nah, yang kedua yaitu no diikuti dengan verb ing. Ya. Jadi di sini ada contohnya nih. Nah, di sini ada kata do not, don't. Nah, pas ya diikuti dengan touch. Touch ini termasuk verb one, yaitu bentuk kata kerja pertama. Jadi do not diikuti dengan verb one. Paham kan? Paham. Oke, good. Nah, no smoking. Nah, jadi no diikuti dengan verb ing. Smoke itu verb satunya, verb one. Terus ditambahkan ing. Jadi no diikuti dengan verb ing, ya. Oh iya, di sini notisnya bisa juga menggunakan gambar nih. Ada contoh gambarnya gitu, sebagai alat bantu. Tidak hanya menggunakan tulisan. Tapi biasanya notis ini bisa teks atau gambar. Tapi umumnya yaitu hanya teks lah atau tulisan gitu. Oke ya, next. Language fokus yang ketiga yaitu ada information, ya. Information use affirmative sentences that contain information. Jadi biasanya information ini menggunakan kalimat afirmatif. Biasanya information ini berfungsi untuk memberi info, petunjuk atau informasi pada suatu tempat gitu ya. Informasi ini tidak menggunakan kalimat perintah atau larangan, tapi berupa informasi. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini contoh information. All visitor must register at office. Seluruh pengunjung harus registrasi di kantor. Nah, contoh yang kedua yaitu ada this area monitor by video camera. Jadi ini dia menggunakan kalimat perintah tapi berbentuk pasif ya, tapi ini juga termasuk dalam information. Oke, next, language fokus berikutnya yaitu ada warning. Warning, hard. Nah, jadi warning tuh sifatnya lebih keras ya, atau beresiko besar gitu. Ini warning, high voltage. Nah, tegangan tinggi. Berarti kan artinya ada sesuatu yang membahayakan di sini. Jadi ini peringatan keras untuk kita. Oke, sampai sini paham ya untuk warning ya. Paham. Pokoknya sesuatu yang akan berisiko besar untuk kita. Oke, next. Language fokus selanjutnya yaitu ada caution. Bisa kalian lihat ya, caution. Nah, biasanya caution itu kan peringatannya nggak begitu keras. Kalian lihat nih contohnya. Nih ya. Do not use stairs. Do not use stairs. Nah, jadi dilarang menggunakan tangga. Nah, berarti mungkin ini tangganya sedang dalam perbaikan atau rusak ya, makanya dia ada caution seperti ini. Contoh dari caution selanjutnya yaitu slip hazard. Nah, awas tergelincir. Nah, mungkin ini lantainya habis dipel ya. Well, student, have you understand about material today about notice? Understand? Yes. Oke, good. Oke, jadi semuanya Miss Rasa sudah paham ya, sudah paham apa itu notice dan bagaimana cara membedakan dari notice, comment, prohibitions, warning, information, cautions ya. Jadi Miss mau ngasih latihan sedikit nih, kita jawab sama-sama aja ya, kita analisa sama-sama. Nah, itu bisa kalian lihat ya soalnya di PowerPoint. Nah, yuk kita baca sama-sama.
Nah, yang pertama yaitu wet floor. Ada yang tahu nggak ini termasuk dari notice apa? Coba Irma jawab. Wet floor itu termasuk apa? Caution. Oke, good, benar. Nah, yang kedua nih, slow down, santuy. Nah, jadi itu termasuk apa tuh? Comment. Oke, bagus. Yang ketiga nih, ada rest area. Area untuk beristirahat. Nah, itu termasuk apa? Coba. Information. Oke, good. Selanjutnya itu smoking area this way. Itu termasuk apa? Coba. Information. Oke, yang selanjutnya ya nih, nomor 5. Agak susah sih ya ini. Coba kita tebak kalimatnya. Venomous snakes observed in this area. Oke. Venomous snake itu artinya ular berbisa. Ular berbisa sedang diobservasi di area ini. Tuh, itu termasuk apa coba? Coba kalian tebak. Ada yang bisa jawab? Irma lagi, ayo jawab. Warning, Miss. Oke, good. Nah, kan paham kan semuanya? Nomor 6, 7, sama 8. Coba kita jawab sama-sama. This water is hot. Nah, air ini panas, air panas. Itu termasuk apa coba? Caution. Ya, benar. Yang selanjutnya itu don't sit in this place. Nah, itu termasuk apa? Jangan duduk di tempat ini. Jadi itu termasuk apa coba? Prohibition. Oke, jadi ini termasuk prohibition ya, karena mungkin kursinya sedang rusak atau ada yang patah gitu, jadi dia memperingatkan, tapi sifatnya ya tidak terlalu beresiko besar. Nah, coba yang terakhir. Nah, yang terakhir nih nggak mungkin nggak ada yang tahu nih kalimat dari ini. Contoh dari notice apa ya? Yang terakhir yaitu keep the door closed, tutup pintu. Ayo, apa ini jawabannya? Lagi Irma lagi coba jawab. Comment. Oke, good. Oke, kalimat yang terakhir nih, ini paling gampang, nggak mungkin kalian nggak ada yang tahu ya. Nah, keep the door closed, ya, tutup pintu. Ada yang tahu nih? Ini termasuk notice jenis apa? Coba. Comment, Miss. Nah, iya bagus. Ya, ini bagus banget nih Irma dari tadi paham ya materi hari ini. Dari tadi dia cepet nih jawabnya. Kalian juga harus lebih semangat ya. Oke ya, karena tadi semuanya udah pada paham nih tentang notice text. Jadi ya, kita hari ini sudah belajar tentang notice. Notice itu termasuk salah satu jenis dari short functional text. Dan notice ini merupakan formal information in the public area. Dan notice ini biasanya dalam bentuk in front of picture, sign, atau simbol. Ya, pesan biasanya singkat gitu ya. Language fokus dari notice ini juga ada 5 kan. Yang pertama ada comment, prohibition, information, warning, sama caution ya. Ya, itu dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Miss rasa semuanya sudah paham bagaimana cara membedakan how to different language focus dari notice ya. Understand? Yes. Oke, students. Jadi sebelum Miss tutup pembelajaran hari ini, Miss mau ngasih tugas nih, PR. Jadi kalian coba pilih, kan tadi ada 5 notice nih. Ada warning, information, prohibition, caution, sama comment ya, sama comment. Kalian pilih salah satu dari language focus yang ada 5 ini, pilih. Misalnya kalian pilih prohibition. Jadi kalian tugasnya di rumah gambar dan dari contoh dari prohibition ini, gambar, nanti tugasnya kirimin aja via WhatsApp grup ya. Sampai sini paham kan sama tugasnya? Ada yang ditanyakan? Paham, Miss. Oke. Well, students, I think enough for our lesson today. Thank you. Let's pray. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Good morning, student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ya pelajari materinya juga di rumah masing-masing. Yes. Belajar itu nggak hanya di sekolahan aja ya, bisa belajar di rumah atau dimanapun kita berada. Kalau ada waktunya kita belajar ya kita belajar ya. Oke, thank you.